Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waskito Aji Saputra, NPM saya 2370201114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi antar pribadi. Ya, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih, baik dalam suasana formal maupun informal, untuk saling bertukar informasi, ide, atau perasaan. Proses komunikasi antar pribadi. Yang pertama, pengirim, selanjutnya pesan, lalu penerima. Pengirim adalah seorang yang menyampaikan pesan, tidak hanya pesan seperti ide atau apapun itu yang sebagaimana digunakan untuk memulai proses komunikasi. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan. Pesan atau informasi yang ingin disampaikan berupa ide atau gagasan atau pendapat dari seseorang. Yang ketiga adalah penerima, orang yang menerima pesan. Tujuan komunikasi antar pribadi yang pertama berbagi informasi, yaitu saling bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Yang kedua, membangun hubungan, menciptakan, memelihara, dan memperkuat hubungan interpersonal. Jadi, tujuan komunikasi antar pribadi salah satunya adalah membangun hubungan kita dengan orang lain, pribadi dengan pribadi lain, guna untuk menambah relasi dan menambah pengetahuan kita. Yang ketiga adalah memecahkan masalah, yaitu mendiskusikan dan mencari solusi atas permasalahan bersama. Ya, salah satunya adalah memecahkan masalah, tujuan dari komunikasi antar pribadi. Mengapa? Karena dengan kita berdiskusi dengan orang lain, masalah dapat terpecahkan. Selanjutnya, pentingnya komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah memahami mutual. Memahami mutual adalah komunikasi antar pribadi memungkinkan pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua adalah hubungan lebih dekat. Komunikasi yang efektif membantu membangun dan memperkuat hubungan intrapersonal. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan dengan tujuan di slide sebelumnya, bahwa komunikasi antar pribadi dapat meningkatkan hubungan kita dengan pribadi orang lain. Yang ketiga adalah resolusi konflik. Komunikasi yang baik dapat membantu menyelesaikan konflik dan masalah secara konstruktif. Seperti yang dijelaskan juga dengan slide yang sebelumnya, bahwa komunikasi antar pribadi dapat bertujuan juga untuk memecahkan suatu masalah. Ya, salah satunya dengan masalah yang bisa diselesaikan dengan secara konstruktif atau tertata. Selanjutnya, contoh komunikasi antar pribadi. Salah satunya adalah diskusi santai. Mengobrol dengan teman tentang hobi, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari adalah sebuah contoh dari komunikasi antar pribadi. Yang kedua adalah konsultasi profesional. Berkonsultasi dengan konselor, dokter, atau mentor untuk mendapatkan saran dan dukungan. Mengapa konsultasi dengan profesional? Seperti apabila kita sakit, kita berobat ke dokter, maka kita membangun sebuah komunikasi antar pribadi, yaitu dengan kita bertanya kepada dokter dan kita mendapatkan mentoring atau mendapatkan saran dari mereka. Yang ketiga, wawancara kerja. Berbicara secara langsung dengan pewawancara untuk mempresentasikan diri dan kemampuan. Selain menggunakan CV untuk menyampaikan tentang kepribadian kita juga harus menyampaikan secara langsung melewat wawancara kerja. Yang selanjutnya, negosiasi bisnis. Bertukar ide dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan dalam konteks bisnis. Ya, seperti kita ingin menjalin kerjasama kerja atau mendapatkan tender dari orang lain, maka kita harus bernegosiasi bisnis atau bertukar ide dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama dalam konteks bisnis. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, perbedaan emosi. Emosi yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat komunikasi. Ya, seperti kita sedang berdiskusi, apabila sang pembicara atau orang yang ingin bertanya menyampaikan pendapatnya dengan emosi, maka kita tidak dapat mendengarkan atau mendapatkan informasi dengan baik. Jadi bisa menjadi sebuah hambatan. Yang kedua, gangguan perhatian adalah adanya hal-hal yang memecahkan perhatian dan menghambat pemahaman pesan. Seperti ketika kita sedang berdiskusi, tapi audiens yang lainnya sedang membicarakan hal-hal lain, sehingga terjadi sebuah keributan
dan menghambat pemahaman pesan yang disampaikan. Yang ketiga, perbedaan budaya. Perbedaan latar budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ya, salah satu contohnya adalah ketika kita berada di Indonesia, salah satu simbol permintaan maaf adalah menyatukan kedua tangan di depan dada, sedangkan apabila budaya Jepang, meminta maaf adalah dengan menundukkan setengah badannya. Nah, itu bisa disebut dengan permintaan maaf. Mungkin itu bisa menjadi hambatan di latar belakang budaya yang menimbulkan kesalahpahaman. Baik, selanjutnya cara meningkatkan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, aktif mendengarkan atau fokus memahami pesan dan perspektif lawan bicara. Mengapa dibilang aktif mendengarkan? Apabila kita tidak mendengarkan lawan berbicara, maka kita akan salah fokus atau bisa jadi salah komunikasi dengan lawan bicara kita, salah informasi dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Makanya dibilang harus aktif mendengarkan. Yang kedua, empati, berusaha memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Ya, kita sebagai manusia juga harus memiliki empati dan berusaha memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Seperti kita sedang berdiskusi, maka kita harus menghormati dan memberi empati kepada orang yang sedang menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, komunikasi terbuka, menyampaikan pesan secara jelas dan lugas, tanpa terbata-bata, dan pesan yang disampaikan secara tegas dan lugas, serta jadi pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh para pendengarnya. Ya, kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, inti dari PPT yang saya buat adalah, yang pertama, komunikasi antar pribadi adalah proses interaktif yang penting untuk membangun hubungan, memecahkan masalah, dan saling memahami. Yang kedua, manfaatnya. Komunikasi antar pribadi yang efektif dapat meningkatkan kualitas hubungan dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah kunci sukses. Mengapa kunci sukses? Kemampuan komunikasi yang baik seperti mendengarkan aktif dan berempati dapat memperkuat komunikasi antar pribadi. Jadi, dengan kita mendengarkan, dengan kita berempati dengan orang lain, kita dapat mendapatkan pemahaman baru dan mendapatkan informasi baru, serta bisa menjadi pedoman-pedoman kita untuk mendapatkan kesuksesan. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.